A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fi 'ulah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kasyafallahu ta'ala bihil ghummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta addahu min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazigu anha illa halik fajazahullahu khairan ma jaza nabiyyan an qaumih wa rasulan an ummatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, adik-adik yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dari pagi sampai malamnya di majelis ilmu yang Allah pertemukan kita di dalam majelis ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disibukkan terus dengan kebaikan, karena salah satu cara agar kita selamat dari fitnah, yaitu fitnahnya syahwat, fitnahnya perempuan ataupun fitnahnya laki-laki yang dibahas dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim ini, salah satunya adalah dengan sibuk melakukan aktivitas kebaikan. Jadi di awal kemarin ini biar teman-teman yang belum hadir di majelis sebelumnya, kita ngasih sedikit muqaddimah bahwa kajian kita yang judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' itu artinya penyakit, Ad-Dawa itu artinya obat. Jadi ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau kita sering dengar Imam Ibnu Taimiyah yang punya Majmu' Fatawa, yang punya kitab-kitab akidah sebagai sumber rujukan. Pokoknya kalau sudah ada masalah tentang akidah, kata Imam Ibnu Taimiyah A, semuanya ikut. Kata Imam Ibnu Taimiyah B, maka semuanya ikut. Kenapa ikut? Karena saking luasnya ilmu yang dimiliki beliau. Makanya dijuluki sebagai Syekhul Islam. Ya, makanya dalam khasanah keislaman kita kenal dengan laqab Syekhul Islam. Kalau jenengan kemudian baca literasi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Syekh itu artinya guru, Islam itu artinya Islam. Gurunya seluruh umat Islam. Karena keilmuannya yang sangat luas di abad ke-7, dia kemudian mendapat peringkat nomor 1 sedunia, orang paling alim, ya. Walaupun beliau secara madhab itu punya afiliasi ke madhab Hambali. Makanya jenengan kalau misalkan terutama kita di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermadhab Syafi'i, ya, di kiai-kiai mungkin akan jarang nyebut nama Imam Ibnu Taimiyah. Yang akan sering disebut Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Syekhul Islam dalam madhab Syafi'i itu adalah Zakaria Al-Ansori yang punya kitab Fathul Wahhab yang jadi rujukan kerajaan Mataram Islam, Fatakul Wahhab. Itu karangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Berbeda dengan Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang kemudian dalam madhab Hambali disebut Syekhul Islam, ya, yang punya murid yaitu Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim ini yang mengarang kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu kitab sirah. Kitab sirah yang salah satu materi yang beliau sampaikan di dalamnya, Imam Ibnu Qayyim itu termasuk ulama yang berpendapat sakit itu lebih baik daripada berobat. Ini mesti jenengan akan sangat asing. Loh, kok sakit kok malah lebih baik daripada berobat? Maksudnya kalau ada orang sakit, beliau berpendapat bahwa sebaiknya nggak usah berobat. Kenapa? Karena saat sakit seorang hamba, ma min nasobin, tidak ada sebuah penyakit, musibah, bala, kecuali menjadi apa? Penghapus dosa. Maka saat beliau kemudian menulis dalam kitabnya Zadul Ma'ad, lebih baik mana orang yang berobat atau tidak berobat,
Jawaban beliau lebih baik tidak berobat. Karena selama orang itu sabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapus semua dosa-dosanya. Dan itu adalah mazhabnya para sahabat ridwanullahu taala alaihim saat mereka lebih memilih surga daripada sembuh. Ya, ini di majelis sebelumnya juga sempat saya singgung bahwa ada seorang perempuan yang berkulit hitam Allah uji dengan penyakit seperti penyakit ayan, kesurupan, as-sar'u. Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar, kejang-kejangnya perempuan itu bukan kejang-kejang penyakit ayan, itu kesurupan. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini sering kejang-kejang, kesurupan. Tolong doakan saya agar sembuh. Kata Nabi SAW, kamu tak kasih dua pilihan. Nek kamu pilih sabar menjalani musibahmu, penyakitmu, kamu dapat surga. Atau pilihan kedua, tak doakan langsung sembuh. Maksudnya dengan doanya Nabi yang mustajab langsung dikabulkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Makanya waktu kemudian dia suruh milih, ya sahabiat, dia kemudian memilih surga. Ya udah, aku tak sabar, enggak apa-apa kalau misalkan ganjarannya surga Allah. Tapi tolong doakan kalau saya lagi kesurupan, lagi kejang-kejang, jangan sampai aurat saya tersingkap. Nah, ini senada dengan pendapatnya Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad. Itu kemudian mematahkan pandangan sebagian orang bahwa di zaman kita ini ilmu yang paling atau sangat dibutuhkan adalah ilmu kedokteran. Jadi anak-anak yang pinter arahkan ke kedokteran biar bisa ngobati ini dan itu. Enggak juga seperti itu. Ya, para ulama itu sepakat bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama, karena dengan ilmu itu dia bisa beribadat di dunia sampai kemudian dapat ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Orang tua yang mikirkan, oh anak saya besok tak arahkan biar masuk kedokteran, enggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi jangan sampai ilmu kedokteran itu dituhankan. Maksudnya, itu satu-satunya ilmu yang paling manfaat. Bagaimana ngobati ini, ngobati itu dan lain sebagainya. Enggak. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, nek sakit enggak usah berobat, itu lebih baik menurut dia karena ngapus dosa. Dan setiap orang punya pendapat masing-masing. Nek jenengan tanya dokter, ya mesti dokter bilangnya apa? Ya obat. Ya, benar memang dalam syariat kita Nabi SAW itu juga nganjurkan apa? Tadawaw, berobatlah kalian ya. Jangan terus pasrah, sakit terus pasrah, enggak. Tapi apa? Ya ikhtiarlah, berusahalah dengan apa? Berobat. Tapi saat saya sampaikan pendapat Imam Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, jenengan jadi punya referensi baru. Oh ternyata nek sakit enggak harus obat. Oh ternyata ada namanya sakit terus sabar. Balasannya surga. Hadisnya perempuan yang kesurupan, Nabi SAW janjikan dia surga. Itu hadis sahih. Makanya kita butuh wawasan yang luas sehingga saat kita nyikapi sesuatu itu tidak fanatik dalam satu ilmu saja. Itu salah satu bagian pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Beliau juga punya kitab ini, Ad-Da'u wad-Dawa. Nah, ini yang kemudian kita bahas sudah 2 kali pertemuan ini ya. Seperti biasa kalau memang satu materi di 2 tempat yang berbeda itu kurang afdol kalau saya langsung lanjut materi sebelum mengulang materi sebelumnya. Semoga dengan adanya papan ini bisa membantu jamaah yang kemarin belum sempat hadir ya. Yang perlu jenengan catat, mungkin Imam Ibnul Qayyim ini beliau wafat tahun 751, lahirnya 691. Nggih. Berarti kalau misalkan dari 91 sampai tahun 751 berarti umurnya pinten? 91 sampai 51 60 nggih, 60 tahun. Beliau 60 tahun meninggalkan banyak karya. Kitabnya Zadul Ma'ad itu jadi rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau mulai jelaskan materi kemarin yang sudah kita bahas. Jadi jenengan perlu catat bahwasanya
Kenapa beliau ngarang kitab Ada Wadawa yang saya nggak punya bukunya, jadi saya download versi PDF-nya di Google, saya kirim Mas Dio, terus disebar ke teman-teman kalau memang nggak punya bukunya juga. Tapi kalau mau jenengan mau beli ya cari terjemahannya banyak, insya Allah cetakannya macam-macam. Lah sebab beliau nulis buku ini adalah saat beliau ditanya oleh seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sebuah penyakit. Penyakit itu adalah penyakit syahwat. Kalau bicara penyakit syahwat ya, maka mesti syahwat wanita, laki-laki dengan wanita, atau syahwat sama laki-laki. Seperti apa yang dikerjakan oleh kaum Sodom ya, yang laki-laki dengan laki-laki, kaumnya Nabi Lut, yang kemudian Allah azab mereka karena menyelisih fitrah ya, dengan dibalik kampungnya itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalik. Saya agak merinding waktu pertama kali datang ke Wonosobo itu dengar di daerah Banjar Batur niku nggih. Ya itu ada hal serupa yang terjadi seperti itu. Legetan. Ya, karena saya punya murid dari Batur, terus saya pastikan kabar itu apakah benar di Batur ada seperti itu. Azab yang Allah turunkan dalam sebuah desa saat syariat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ditinggalkan, ditentang, disuruh nikah sama perempuan, lah kok malah nyari laki-laki. Diingatkan Nabi Lut alaihi salam, malah kemudian mau dibunuh nabinya. Saya kurang tahu pasti di sana maksiatnya seperti apa, tapi kalau sampai Allah turunkan azab itu pasti karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya adanya majelis taklim ini bisa jadi majelis kita untuk saling menasehati dalam kebaikan. Lah, ada orang itu yang tertimpa fitnah syahwat wanita atau sesama jenis ya, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga, anak turunan kita dari penyakit itu, Allahumma amin ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim ditanya, kira-kira obatnya apa? Ini saya mau tobat, kena fitnah wanita atau fitnah sesama jenis, tiap kali mau tobat mesti jatuh lagi. Mau tobat jatuh lagi. Itu susahnya kalau sudah jatuh dalam perkara fitnah syahwat. Makanya beliau gara-gara satu pertanyaan itu kemudian ngarang satu kitab ini, kurang lebih ya 500-an halaman. 500-an halaman. Ya, judulnya itu tentang penyakit. Ya saya tulis di sini penyakit dan obat. Penyakit dan obat. Lah beliau pertama kali membahas dalam kitabnya itu tentang sebaik-baik obat. Ya, beliau sampaikan bahwa semua penyakit mesti ada obatnya. Alimaman alimahu wa jahilaman jahilahu. Yang tahu obatnya, yang enggak tahu ya enggak tahu. Jadi apakah semua penyakit ada obatnya? Jawabannya ada. Hanya saja kita tahu atau tidak. Beliau kemudian bahas tentang sebaik-baik obat. Ya, setelah bahas penyakit dan obat, beliau mulai dari sebaik-baik obat. Napa niki yang hadir pertemuan kemarin, sebaik-baik obat adalah doa. Ini sebaik-baik obat. Ini obat penyakit jasmani maupun rohani. Makanya jenengan kalau pilek itu ingatnya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat apotek dulu. Beneran. Kalau kemudian keseleo, jangan ingat tukang pijet dulu. Ingat doa dulu. Beneran. Ini apa yang diajarkan kepada kita dari ulama-ulama kita. Loh, di antara ulama kita tuh banyak yang dokter. Jadi dokternya mereka itu lahir batin.
Dokter zaman sekarang yang ada rumah sakit dan ada kampusnya itu kan sekedar jasmaninya saja, nggih. Ini sebaik-baik obat adalah doa. Beliau kemudian membahas tentang penyebab doa itu enggak pernah terus mandi. Doa kok enggak dikabulkan itu kenapa? Ini saya tulis ini. Tidak terkabul. Kenapa tidak terkabul? Kata beliau, satu, buru-buru. Ya, dalam hadisnya dikatakan apa? Saya doa tapi kok enggak kunjung dikabulkan. Itu namanya buru-buru. Makanya konsepnya berarti waktu doa itu enggak kesusu, enggak buru-buru. Ya sudah, sambil berdoa benar-benar hakikat tawakal, enggak menyandarkan kepada manusia siapapun. Kemudian jenengan menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, di situ doa akan terkabul kata Imam Ibnul Qayyim. Dan terkabulnya doa ini tidak terkabul karena buru-buru. Terus beliau sampaikan bahwa kalau doa itu terkabul atau ingin doa terkabul, maka jenengan perlu menyiapkan dua perkara. Satu, jenengan harus khusyuk, hudurul qalb, harus benar-benar hati itu ada. Jangan doa sambil ngelamun. Jangan sambil doa kepikiran dapur, sambil doa kepikiran kendaraannya, sambil doa kepikiran tokonya, usahanya. Doa harus benar-benar khusyuk. Ambil khusyuk. Nggih. Nomor 2, doa biar terkabul adalah di waktu yang apa? Ya, waktu istijabah. Maksud ada berapa kemarin yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim? Ada 6. Masih ingat apa boten ini? Kita tulis satu-satu coba. Pertama, sepertiga malam terakhir. Bareng-bareng ya ini ya. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, setelah sholat. Setelah sholat wajib. Yang ketiga, antara adzan dan iqomah. Yang keempat, Pribon? Satunya. Bukan, ini yang saya tanya yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim. Nggak ada lagi nggak? Antara azan, iqomah, habis sholat, kemudian menjelang buka puasa. Iya, itu ijabah, tapi nggak disebutkan beliau. Kenapa? Waktu imam naik mimbar hari Jumat. Imam naik mimbar, khotib itu. Nah, itu waktu istijabah. Enggak, mulai naik itu sudah waktu ijabah sampai selesai sholat Jumat. Panjang. Terus ba'da asar hari Jumat. Ba'da asar hari Jumat. Makanya waktu imam khotib naik jangan tidur dulu. Doa dulu yang banyak sepuasnya. Ba'da asar. Satu lagi Kak, gimana ya? Antara azan, habis azan kayaknya. Setelah azan. Setelah azan seingat saya. Coba saya tulis setelah azan. Setelah azan itu kan kita doakan doa habis azan. Allahumma rabbah hadhid da'wati tammah. Nah, coba saya lihat di bukunya. Nomor 3? Yaitu antara azan dan iqomah. Coba saya lihat. Oh, bukan setelah azan, saat azan. Saat. Jadi waktu azan kita jawab Allahu Akbar sambil selipkan
doa. Saat ya ini berarti nggih. Saat. Semakin ke bawah tulisannya semakin cantik, jadi jangan takwilkan sendiri. Pun. Ini materi sudah saya sampaikan kemarin. Ini kita hanya mengulang. Ya, sebaik-baik obat, tayyib. Ini tidak terkabul karena buru-buru, terkabul karena ini. Mungkin 6 yang beliau sebutkan ini ya bukan maksudnya membatasi. Nah, seperti yang tadi disampaikan waktu saat berbuka, ngoten nggih? Itu tambahan. Berarti setidaknya 6 ini yang rutinitas. Kalau puasa kan hanya saat puasa saja. Kalau ini siapapun setiap hari. Ngoten. Nggih. Nah, kemudian pembahasan berikutnya beliau bahas tentang penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini ya. Syahwat itu maksudnya baik suka sama wanita beda jenis atau sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini kemudian beliau membahasnya cara mengobati penyakit syahwat ini mencegah dan meninggalkan. Jadi mencegah dan meninggalkan. Saya tulis di sini mencegah dulu. Jadi mencegah sebelum terjadi. Kalau ini meninggalkan kalau sudah terjadi. Meninggalkan kalau sudah terjadi. Lah, kemarin itu pembahasan kita sampai di sini, mencegah. Mencegah ini ada 3 poinnya. Yang pertama, Qadul basor, menjaga pandangan. Yang kedua, sibuk dengan kebaikan. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan. Ini mencegah. Yang ketiga, menjaga lintasan pikiran. Kemarin kita sampai pembahasan ini. Kemarin di menjaga pandangan ini kita nyebutkan 10 manfaat. Itu yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim di kitabnya. Salah satunya adalah dengan kita menjaga pandangan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan firasat. Firasat. Biasanya buat orang tua yang sudah banyak pengalaman dan ilmunya punya firasat tertentu yang kadang nepai. Nah, itu namanya firasatun. Firasatul mukmin, prasangka orang yang beriman. Dari mana dia dapat prasangka yang seringnya selalu tepat itu? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim dengan 5 cara. Pertama, menyibukkan anggota tubuh kita dengan sunnah. Amalan sunnah kerjakan. Yang kedua, nyibukkan batin kita dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menahan hawa nafsu. Yang kelima, memakan makanan yang halal. Ini 5 perkara. Siapapun yang menjaga 5 ini, lam tukhti lahu firasatun. Firasatnya, prediksinya itu tidak akan salah. Ini kata Imam Kirmani yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Itu mengutip perkataan beliau yang ada di Hilyatul Aulia. Kemudian perkara yang kedua, menyibukkan diri dengan kebaikan. Menyibukkan diri dengan kebaikan itu kemarin kita bahas ada berapa poin di dalamnya?
Ada 2 poin. Menyibukkan diri dengan kebaikan itu tidak mungkin terjadi kalau kita punya 2 perkara. 1, pandangan yang benar. Maksudnya pandangan itu kita punya wawasan yang benar. Saat kita punya wawasan Islam yang benar, kita akan tahu bahwa sibuk ibadah itu lebih baik daripada kemudian sibuk main game. Menghabiskan waktu buat baca Quran itu lebih baik daripada menghabiskan waktu buat nonton film. Punya pandangan yang benar, makanya sibuk dengan kebaikan. Yang kedua adalah tekad yang kuat dan sabar untuk menjalani ketaatan itu. Karena tidak jarang saat kita kemudian menjalani ketaatan kadang futur, kadang malas, kadang bosan, manusiawi. Kemudian poin yang ketiga tentang menjaga lintasan pikiran, itu kita nyebutkan 5 pikiran yang semua 5 pikiran ini tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran. Yang kedua, mikirkan ayat-ayatnya di sekitar kita. Turun hujan. Ini gunung yang besar. Yang ketiga, mikirkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang keempat, mikirkan tentang aib diri kita, mikirkan tentang aib amal ibadah kita. Tadi sholat kok masih kepikiran ini, gak khusyuk, gak sempurna. Sama yang terakhir kelima adalah mikirkan tentang kesibukan kita sehari-hari. Pagi ini ngantar anak istri, nanti habis itu kerja. Duhurnya nanti ke toko, asarnya silaturahim. Maghribnya nanti pengajian. Ba'da isya masih ngobrol sama keluarga. Kesibukan sehari-hari. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, mikirkan salah satu dari 5 itu, ya termasuk mikirkan ruwetnya kita sehari-hari. Ruwet di pasar, ruwet di sekolahan, ternyata itu membantu kita biar kita mencegah dari penyakit syahwat. Sibuk. Makanya orang yang enggak punya kesibukan, nganggur dalam artian dia tidak melakukan apapun, itu akan rentan terkena penyakit syahwat. Lah malam ini saya mau bahas tentang itu. Poin selanjutnya itu meninggalkan. Meninggalkan itu jenengan monggo catat 2 perkara, ya. Bagaimana orang yang sudah terkena penyakit syahwat, kata Imam Ibnul Qayyim, kemudian dia mampu untuk meninggalkannya. Pertama, dia harus punya yang namanya karakter yang kuat. Karakter yang kuat. Yang kedua, harus punya pandangan yang luas. Ini saya terjemahkan secara bebas Lafadznya itu adalah kuwatul iradah sama syaja'atul qalbi. Cuman itu istilah Arab. Saya kemudian mikir ini istilah yang khusus dalam bahasa Indonesia, biar jenengan langsung bisa paham itu, saya pikir 2 kata ini mewakili. Pikiran yang luas, maksudnya luas itu berarti jenengan punya wawasan keislaman yang cukup. Saat kemudian jatuh dalam penyakit fitnah, jenengan tahu bahwa ini kan dosa, kan ada perkara lain yang berpahala. Terus sibuk akhirnya dengan yang berpahala. Itu berawal dari pandangan yang luas, ilmunya yang banyak. Yang kedua adalah karakter yang kuat. Apa bedanya ilmu atau pandangan yang luas sama karakter yang kuat? Ini sedikit syarah ya. Ilmu yang pandangan yang luas itu saat kemudian jenengan tahu prioritas. Saya ini hamba Allah, suatu saat saya akan mati, maka dalam kehidupan saya setiap harinya harus kemudian mengerjakan yang Allah wajibkan. Sholat 5 waktu. Kalau harta saya cukup kemudian untuk zakat, tunaikan zakat. Kalau Ramadan yang puasa wajib, ya puasa wajib. Tahu prioritas, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Nah inilah orang yang punya pandangan yang luas.
Karakter yang kuat saat kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang baik ya dan meninggalkan yang buruk. Saya kasih contoh analogi sederhananya, jenengan sakit datang ke dokter. Sama dokter dinasihatin, "Pak, jenengan jangan minum atau jangan makan konsumsi gula." Tapi tiap pagi itu punya kebiasaan mesti ngopi pakai gula, kalau enggak ngeteh pakai gula. Kalau enggak ya suguhannya roti ya gula juga. Kata dokter, jenengan jangan konsumsi ini, kumat nanti. Nggih, ini kan pandangan sudah punya. Tapi apakah karakter kita kuat? Oke, saya kuat, enggak mau makan, enggak mau konsumsi gula. Ada orang yang karakternya enggak kuat, datang teh. Enggak apa-apalah sekali. Nah, ini karakternya kurang kuat. Datang roti, gula isinya. Wah, enggak apa-apalah sekali. Orang yang dibilang karakter kuat itu saat tahu seperti itu. Tahu bahwa sebuah pekerjaan ini enggak baik. Harusnya saya tinggalkan. Dan dia terus enggak tergoda. Enggak apa-apalah sekali lah, nanti terus tobat istighfar. Enggak gitu. Tapi punya karakter yang kuat. Ini 2 resep dari Imam Ibnul Qayyim di kitabnya. Kalau mau lepas dari penyakit syahwat itu harus punya 2 itu. Pandangan yang luas, ilmu ini, sama karakter yang kuat. Itu berhubungan sama hati. Jadi pikiran sama hatinya itu harus kuat. Ininya diisi dengan ilmu, ininya dikuatkan dengan ibadah. Itu kalau mau lepas dari penyakit syahwat. Sampai sini insya Allah jelas nggih? Bisa tuliskan saja biar sempurna ini bagannya, biar jenengan foto terus ngobrol sama istri keluarga di rumah. Apa? Pertama, nggih, pandangan luas. Yang kedua lah nggih, karakter kuat. Jadi waktu Imam Ibnul Qayyim bahas ini resep nggih, resep yang didasarkan atas iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu beliau tentang psikolog seseorang, kemudian apa? Sama ilmu beliau tentang gimana motivasi orang itu agar bangkit dari kondisi terburuknya. Alim ini. Ini makomnya bukan dokter spesialis, tapi sudah gabungin semua spesialis dalam satu orang. Makanya gelarnya alamah, orang yang alim di banyak bidang. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu ya, biar kita bisa lanjutkan materi berikutnya setelah kita bahas tentang ini. Nah, beliau kemudian menyampaikan kalau sudah berhasil orang kemudian apa? Bisa mencegah enggak jatuh dalam penyakit syahwat. Dan kemudian atau yang sudah jatuh berhasil meninggalkannya dengan resep yang beliau sampaikan. Disinilah seseorang bisa mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kapan itu dicapai? Saat seluruh kehidupannya disibukkan dengan ibadah. Ustadz, ibadah itu nanti saya nyari nafkahnya kapan? Ibadah itu bukan cuman sholat. Ya, ini saya ulangi lagi bahwa ibadahnya umat Islam itu bukan cuman di masjid. Jenengan ke pasar itu ada namanya akad muamalah yang diatur Islam itu ya ibadah. Jenengan dari rumah keluarga, kemudian dalam aturan syariat Islam bagaimana suami pergi keluar rumah mencari nafkah, istri di rumah kalau yang di rumah jaga harta dan kehormatan keluarganya, anak-anaknya, itu semua di sisi Allah dinilai ibadah. Makanya hadis napa? Innamal a'malu binniyat itu saking pentingnya, hampir semua kitab hadis mesti pertama hadisnya innamal a'malu binniyat. Biar semua aktivitas kita nilai ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad.
Baik, berikutnya saya akan lanjutkan pembahasan kitab ini. Saat beliau Imam Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan tentang Basor sudah ini bayan. Tayyib. Lah ini masuk ke pembahasan tentang apa? Penyakit syahwat berupa cinta. Atau kita artikan biar lebih ekstrim, mabuk cinta. Nggih. Orang bisa nggih bucin zaman sekarang nggih. Orang bisa kemudian jatuh dalam fitnah syahwat itu saat dia terkena penyakit ini. Cinta yang berlebih, ya. Senang sama orang tapi berlebihan. Ya, sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau nyebutkan di sini, ya. Ini pasal berikutnya, jenengan catat saja pasal baru nggih, pembahasan tentang macam-macam penyakit napa niki? Bucin atau mabuk cinta biar lebih apa? EYD ya, biar ejaannya lebih sempurna ini mabuk cinta dalam kurung bucin. Beliau katakan di sini ada dua. Pertama, orang yang punya kecondongan sama perempuan. Jadi ini fitnahnya fitnah wanita. Maksudnya beda jenis, laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang punya kecondongan sesama jenis. Ini kita bahas satu-satu. Penyakit pertama tentang orang yang suka beda jenis, laki-laki sama perempuan, fitnah perempuan, kita kasih judul fitnah perempuan. Itu artinya juga berlaku buat perempuan yang kena fitnah laki-laki. Ini ada di surat Yusuf. Dengan monggo buka surat Yusuf. Ini kita bahas surat Yusuf ini baru kita azan nggih. Kita ada musabet. Monggo dengan buka surat Yusuf itu ayat 23 nggih. Surat Yusuf itu juz 12. Yang punya aplikasi Android monggo dibuka. Juz 12 surat Yusuf ya. Ayat 23. Ini saya bacakan sekalian artinya nggih. Ayat 23. Nggih, ini cerita yang sangat masyhur saat kemudian Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istrinya sang raja. Nggih. Sang raja waktu itu yang disebut namanya dalam riwayat Zulaikha, nggih. Istri yang cantik jelita, punya kedudukan, banyak hartanya, nggih. Kemudian tapi mabuk cinta sama Yusuf alaihi salam yang kata Nabi SAW, Nabi Yusuf itu kegantengan separuh laki-laki dunia itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya tidak heran kemudian kisahnya yang masyhur saat Nabi Yusuf diajak untuk berhubungan sebagaimana hubungan suami istri sama Zulaikha yang istrinya sang raja tersebut ditolak nggih. Kemudian enggak cukup di situ, dia undang semua wanita-wanita bangsawan di sekitar kerajaan untuk melihat sendiri. Saat mereka menyindir, itu kok Zulaikha istrinya raja Mesir yang cantik jelita punya harta banyak, masa doyan sama pembantunya. Akhirnya mereka diundang disuguhkan makanan prasmanan, buah-buahan enak-enak. Nggih, kemudian disuguhi sama pisau. Ya, waktu kemudian mereka lagi ngiris, Yusuf alaihissalam keluar, lewat, lagi nyuguhin. Saking gantengnya sampai ngiris tangannya sendiri nggak kerasa. Jadi fitnah syahwat itu pada puncaknya itu bisa menghilangkan sakit. Bayangin jenengan, nggak kerasa nih kok. Ngiris tangan sendiri itu berarti saking syahwat timbul yang besar melihat Nabi Yusuf,
rasa sakit itu nggak ada. Makanya jangan heran orang yang kemudian sudah mabuk cinta itu kayak orang gila. Mereka lebih gila dari orang gila. Mana ada orang yang mau ngiris tangannya sendiri. Makanya kisah ini saya bacakan artinya saja. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu jadi pegawai di istana raja. Setelah kasus dia dibuang sama teman-temannya di sumur dan dilaporkan ke ayahnya, Yusuf dimakan serigala. Ini ceritanya masyhur sekali, insya Allah jenengan paham. Kemudian dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Pintunya ditutup semua di rumahnya sendiri. Nabi Yusuf diajak melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Tapi kemudian Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Kata Nabi Yusuf, suamimu itu sudah muliakan saya, ngambil saya sebagai anak. Itu kan ceritanya ketemu di jalan, dibeli, diambil, istilahnya diadopsi atau diambil sebagai anak asuh, dipekerjakan di istana. Sayangnya kemudian dan sungguh perempuan itu telah berkehendak, sudah kepingin, tapi sekiranya dia tidak melihat tanda, demikian kami palingkan darinya keburukan. Dan keduanya berlomba. Mereka Yusuf lari ke arah pintu, kemudian bajunya ditarik, sempat sobek, sampai kemudian dipergoi oleh suaminya. Kemudian perempuan tadi berdalih, ini pembantumu mau berbuat tidak benar. Kemudian kata Yusuf, sungguh saya ini tidak ingin melakukan apapun. Akhirnya si raja bilang, oke, kita lihat sobekan bajunya. Kalau bajunya sobek dari depan kata dia yang menggodaku, kata Yusuf. Kemudian ada saksi, jika baju gamisnya koyak di bagian depan maka perempuan itu yang benar. Karena laki-laki yang memaksa perempuan sobek di depan. Tapi kalau koyaknya dari belakang maka perempuan itu dusta. Ternyata benar, setelah dicek ternyata bajunya koyak dari belakang. Yusuf lari, bajunya ditarik. Ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah itu dalam Quran. Monggo jenengan catat, ini faedah yang ditulis Imam Ibnul Qayyim di kitabnya tentang bagaimana menggambarkan Nabi Yusuf itu punya sekali banyak motivasi untuk melakukan dosa itu. Tapi beliau tidak melakukannya. Yang pertama, laki-laki normal itu pasti punya syahwat ke perempuan. Jenengan bayangkan Nabi Yusuf sampai kemudian menolak untuk melakukan perbuatan buruk itu, padahal dia juga punya keinginan. Laki-laki normal punya keinginan juga. Yang kedua, Nabi Yusuf waktu itu alaihi salam umurnya masih muda. Artinya ini alasan harusnya terjadi, tapi kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin tidak terjadi. Yang ketiga, Yusuf waktu itu masih bujang. Jadi memang nggak punya istri, nggak punya budak perempuan. Waktu itu kalau diajak mesti seharusnya mau. Yang keempat, Yusuf waktu itu ada di perantauan. Jadi istana itu kan bukan tempat aslinya, ya. Jadi yang dimana kita tahu bahwa orang perantauan itu lebih bebas karena nggak ada keluarganya, nggak ada yang tahu. Yang kelima, perempuannya itu memang cantik jelita dan punya kedudukan. Ini sudah 5 nggih. 5 ini sebenarnya sudah cukup kalau saja Yusuf kemudian melakukan perbuatan yang buruk itu. Di sini Imam Ibnul Qayyim nyebutin 13 alasan seharusnya itu jadi, tapi kok darulah nggak jadi. Saya nyebutin 5 ini aja mesti jenengan harus kebayang, masih muda, laki-laki di perantauan, perempuan yang pengen, dia yang pengen, kok ya nggak kejadian.
tertutup dan lain sebagainya, ada 13 poin itu. Sungguh luar biasa ini. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, nggak mungkin bisa dilakukan ini ya, kecuali itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jenengan sampai lihat di ayat yang 33 nggih. Saya bacakan ayat 33-nya. Kata Nabi Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Bayangin nggih. Ini posisi orang masih muda, punya syahwat, nggak punya istri, di perantauan, diajak sama perempuannya cantik, hartanya banyak, istri raja, dan lain sebagainya sampai 13 poin yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim. Tapi daripada jatuh ke yang haram, dia lebih milih di penjara. Ini benar-benar puncak peribadatan seorang hamba saat dia itu apa? Tahu, punya pandangan bahwa ini maksiat. Ya, ini maksiat. Saya mending penjara. Penjara itu ya buruk. Tapi dia tahu keburukan ini lebih baik daripada jatuh dalam fitnah perempuan. Dan dia punya karakter yang kuat. Benar-benar sampai ditarik sobek bajunya itu nggak mau. Ya. Pasal berikutnya kemudian beliau nyebutin Imam Ibnul Qayyim tentang apa? Fitnah sesama jenis, yaitu kaum Lut yang laki-laki suka dengan laki-laki. Taib. Kemudian beliau nyinggung tentang di antara cinta yang dimiliki oleh seorang hamba, ada cinta itu yang dimana cinta itu sampai ke derajat kekufuran. Jadi macam-macam cinta, ada yang kemudian kelas teri, ada yang kelas kakap, bandeng, ada yang kelas hiu, ada yang memang sampai parah sekali cinta itu sampai masuk derajat kekufuran. Kapan itu menjadi kekufuran? Saat orang yang cinta mengedepankan apa? Orang yang dicintai. Ya, ciri-cirinya saya sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, mengedepankan orang yang dicintai. Ini berlaku siapapun. Kita suka sama seorang perempuan, baik itu istri kita atau bukan istri kita yang haram, waliyadzubillah, atau orang yang suka dengan laki-laki sama jenis, orang tua yang suka sama anaknya. Itu saat kemudian yang dicintai didahulukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa masuk ke dalam apa? Ranah kesyirikan. Nah, yang kedua, orang itu saat cinta masuk ke makom syirik, tandanya adalah saat dia mengeluarkan yang paling berharga buat orang yang dicintai. Ini jenengan bisa kemudian muhasabah masing-masing. Saya nek misalkan ngasih istri, itu kira-kira ada 100.000, ada 10.000. Kira-kira kalau saya banyak uangnya tak kasih berapa nggih? 100 nggih, ngoten. Terus sekarang saya punya 100, saya punya 10.000. Kotak amal lewat. Kira-kira yang tak kasih ini 100.000 atau 10.000? Tanda bahwa orang itu bisa masuk ke dalam kekufuran saat dia mengedepankan yang dicintai. Yo anaknya, yo istrinya dikasih 100.000, tapi giliran ibadah lillahi ta'ala, kalau dia ibadah yang dipilih yang lebih rendah nilainya. Itu sadar atau tidak sadar nggih, manusiawi. Tapi saat kita tahu sekarang kita bisa menimbang. Oh ya mosok masukin kotak ini 10.000 ya sama anak istri ya patutnya ya 10.000 lah. Biasa. Jangan sampai kita punya pikiran mosok punya 100.000 istri anak enggak dikasih. Tapi kotak infak lewat enggak ada pikiran itu. Itu apa ya? Enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tinggal jujur saja. Saat kemudian kita ibadah ya, atau kita di hadapan orang yang kita cintai, walaupun orang itu halal, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, tapi tolong jangan sampai apa? Kita kedepankan mereka makhluk daripada Al-Khaliq sang pencipta. Ya. Kalau memang itu butuh lebih tidak masalah. Tapi ini babnya memang enggak butuh. Tapi terus apa? Kita tidak pandai dalam memilah-milih. Tanda yang ketiga,
Tanda yang ketiga setelah tadi yang pertama apa? Mengedepankan orang yang dicintai, yang kedua mengorbankan yang paling berharga, yang ketiga adalah memberikan waktu kita sebanyak-banyaknya buat orang yang kita cintai. Nggih. Misalkan kita sama anak kita itu bisa betah sampai setengah hari, bisa betah sampai seharian. Tapi kemudian saat datang ibadah, apakah kita betah baca Quran sampai kemudian berjam-jam? Apakah kita betah kemudian sholat itu sampai kakinya meletek-meletek? Apakah kita itu betah saat kita melakukan ibadah, pengajian ngeten niki nggih ibadah nggih. Kemudian apa? Lama. Kecuali itu pasti harus dilandasi dengan cinta kita sama Allah dan syariatnya. Makanya bagian saat jenengan ngaji sama-sama seperti ini nambah wawasan biar lebih cinta syariat. Ngonten. Makanya saat kita tahu, oh ternyata di bab cinta saja itu bisa masuk kesyirikan. Ya, saat kita nggak sadar. Makanya kita harus kemudian mulai ngelatih diri. Bagaimana kemudian kita di depan HP main WA, main Instagram itu bisa berjam-jam. Tapi di depan mushaf gimana kita bisa juga berjam-jam. Tidak apa-apa, main HP jam-jam tidak apa-apa. Tapi imbangi saat kemudian apa buka mushaf ini juga berjam-jam. Gimana saat kita cinta sama apa yang kita lakukan di HP, itu kita harus ngimbangi dengan cintanya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada satu pembahasan lagi. Tapi kita ini sudah azan ya. Kita biar istirahat sebentar azan ya. Terus setelah azan mungkin kalau memang mungkin mau lanjut saya tambahkan satu materi. Kalau enggak mungkin saya buka buat pertanyaan atau masukan atau tambahan dari para jamaah yang hadir. Barakallahu fikum. Silakan. أشهد أن لا إله
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini terakhir materi yang mau saya sampaikan malam ini, pembahasan tentang apa? Ngobati penyakit syahwat. Jadi setelah beliau di awal kitab merinci bagaimana resepnya orang kalau sudah terkena penyakit cara meninggalkannya seperti apa, atau belum terkena cara mencegahnya seperti apa. Di bab berikutnya beliau kemudian meringkas kembali, ya, yang poinnya diantaranya pertama belajar tauhid. Pertama, orang yang sudah terkena penyakit syahwat, cara ngobatinya adalah apa? Belajar tauhid. Artinya belajar bagaimana mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tauhid itu mencakup 3 hal. Pertama, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, asma'nya, sifatnya. Yang kedua, tentang para nabi, termasuk di dalamnya Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tentang alam gaib, alam kubur, alam barzakh, surga, neraka, jin, malaikat, semuanya masuk sini. Jadi kalau belajar tauhid, 3 poin besar ini yang kita kenal dalam rukun iman itu memang yang dibahas, yang menjadi poin besarnya. Yang kedua, cara mengobati orang yang sudah tertimpa fitnah syahwat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, beribadah lahir batin. Ibadah lahir itu kan seperti dengan sholat, dengan ngaji, lahir. Batin itu apa? Ibadah batin itu dzikir. Ibadah batin itu merasa takut dengan azabnya Allah saat kita melakukan maksiat. Ibadah batin itu adalah muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah lahir batin. Yang kedua, cara mengobatinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang terakhir setelah belajar tauhid, sibuk ibadah lahir batin, perbanyak doa. Yang terakhir adalah apa? Ikhlas. Belajar jadi hamba yang ikhlas. Jenengan kalau baca surat Yusuf tadi nggih, kemudian jenengan lihat ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 jenengan baca. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menolong Nabi Yusuf dari godaan Zulaikha, kadzalika linasrifa anhu su, demikian kami palingkan darinya keburukan, dan kekejian, wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin, sungguh dia Nabi Yusuf alaihi salam termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi sampai kemudian Nabi Yusuf selamat dari godaan perempuan cantik itu dengan seluruh alasan dia seharusnya bisa melakukannya, ternyata paling utama adalah ikhlasnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah poin yang terakhir saya sampaikan di majelis ini. Sampai di sini ini kita baru bahas sepertiga kitabnya. Sepertiga ini ya, pembahasannya ini baru sepertiga. Materi tambahannya malam ini adalah selain bagan yang saya tuliskan di papan, adalah tentang penyakit syahwat yang beliau bagi 2, syahwat wanita. Contohnya kisah Nabi Yusuf, beliau sebutkan seharusnya itu terjadi dengan 13 alasan. Kemudian fitnah suka sesama jenis. Kemudian beliau kembali menyimpulkan bahwa orang yang sudah kena fitnah bisa mengobati dirinya dengan 4 poin yang tadi kita sampaikan. Pertama, terus belajar tauhid. Yang kedua, ibadah lahir batin. Yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat adalah ikhlas. Ya, karena Nabi Yusuf juga ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu min ibadinal mukhlasin, ayat 24 surat Yusuf juz 12. Sungguh Nabi Yusuf kita tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia termasuk hamba yang ikhlas. Ya, jadi pembahasannya memang luar biasa panjang. 2 kali pertemuan ini baru dapat sepertiga, ya kalau mau sampai khatam bisa sampai 6 kali pertemuan, ya.
Semoga dengan mempelajari apa yang beliau sampaikan di kitab Ad-Da' wa Dawa ini, kita jadi lebih mawas diri. Karena urusan batin itu kalau sudah rusak, ya di hadisnya Nu'man bin Bashir dalam sahih riwayat Imam Muslim, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau rusak hatinya, rusak semuanya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau hatinya baik itu mesti semuanya baik. Maka saat kita belajar tentang ini kita sedang belajar memperbaiki hati. Kalau jenengan tanya iman, Islam dan ihsan, ini pembahasan ihsan. Pembahasan ihsan. Apa itu? Di mana kita bisa anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita sama-sama bisa beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Jadi iman dan Islamnya seseorang itu bisa sampai ke puncaknya itu saat dibarengi dengan ihsan. Salatnya kita bisa sempurna saat dibarengi dengan hati yang khusyuk, nggih. Akidah kita bisa kemudian murni saat kita bisa melindungi hati kita dari fitnah syahwat dan syubhat. Itulah hubungan korelasi antara apa yang kita kaji dengan syariat kita ini secara kompleks, nggih, baik itu Islam, iman maupun ihsan. Ini sebelum sholat mau ngobrol dulu atau sholat dulu baru sambil ngobrol sambil santai? Sholat dulu, nggih. Ya udah kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.